Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya bisa bertatap muka kembali dengan kalian walaupun kita masih terpisah antara jarak dan waktu ya. Untuk mengenai kepastian berangkat memang belum ada kabar, jadi saya harap kalian bersabar di rumah dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Jadi mohon maaf kemarin beberapa hari yang lalu, beberapa yang minggu ya, jadi saya menangani lomba Mires dan lomba parlemen yang alhamdulillah sudah selesai dan sudah dikirim, tinggal menunggu pengumuman. Jadi mohon doanya ya, semoga nanti dari Mansur Tegal ada yang lolos. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bab 2 ya, teks eksposisi ya. Jadi eksposisi itu artinya kalau di KBBI, kalau ketik tuh ya, sudah download tuh KBBI di Play Store versi 5 KBBI. Eksposisi itu artinya apa? Artinya itu pemaparan atau penjelasan. Nah, jadi teks eksposisi itu teks yang berisi tentang informasi yang di dalamnya terdapat masalah, fakta, syarat, dan argumen. Kemarin saya sudah sampaikan di PowerPoint ya, masalah. Jadi kalau teks yang di dalamnya ada masalah atau fakta, syarat, dan argumen itu pasti dinamakan teks eksposisi. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Kalau masalah itu sesuatu yang harus diselesaikan. Kalau apa tadi fakta, itu sesuatu yang benar-benar terjadi, real. Yang ketiga saran, biasanya solusi untuk memecahkan suatu masalah itu saran. Kemudian argumen, argumen biasanya pendapat yang disertai dengan bukti atau secara nyata, secara logis ya. Jadi argumen dengan pendapat beda ya. Kalau argumen itu pendapat dengan bukti logis, masuk akal ya. Tapi kalau pendapat biasanya buah pemikiran dari seseorang berdasarkan perasaan atau pemikiran. Kan contohnya mengenai pendapat dan argumen. Contoh, ada seorang ayah dan anaknya. Si anak bertanya, si ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu tahu kambing gak?" Nah, kemudian si anak itu memberikan pendapat tentang kambing. Dia hanya memberikan pendapat kambing itu, "Ayah, kambing itu bunyinya be." Nah, itu pendapat gak ada yang salah. Nah, kemudian si ayah memberikan argumen, "Nah, kambing itu hewan yang berkaki 4, makanya rumput, nah, mempunyai suara b." Nah, gitu. Kemudian kambing itu melahirkan. Nah, itu namanya argumen. Jadi, argumen lebih ada dalilnya, ada fakta-faktanya, buktinya. Tapi kalau pendapat, buah pemikiran dari seseorang. Jadi gimana ya? Ya dia hanya berpikir, kemudian yang ada di sini kemudian diucapkan, itu namanya pendapat. Jadi lanjut kita yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi ya. Jadi ada 4. Yang pertama bersifat informatif. Artinya teks eksposisi itu memberikan sebuah informasi kepada pembaca bahwa agar pembaca tahu, oh ternyata ada sesuatu atau informasi. Nah, gitu ya. Contoh kemarin ya, yang lagi viral tuh Pak Bosmet ya, wakil ketua DPRD Kota Tegal. Dia kan viral gara-gara dia lagi hajatan, kemudian mengadakan konser dangdut di lapangan, kemudian ditonton ribuan banyak orang tanpa protokol, tanpa menggunakan masker ya. Yang akhirnya wali kota Tegal itu kan dipanggil ke Gubernur Jateng ya, yang akhirnya sekarang kan nanti tanggal 1 Oktober kota Tegal akan PSBB lagi gitu ya. Nah, di dalam tersebut kalau kamu baca, nanti saya kasih lihat ya, itu kan nanti ada masalahnya yaitu konser dangdut. Faktanya apa? Faktanya terjadi di Tegal Selatan. Sarannya harusnya di tengah pandemi seperti ini jangan mengadakan konser dangdut, tunggulah nanti ketika sudah aman. Dan ada argumennya. Nah, itu yang kedua bersifat fakta. Jadi benar-benar terjadi ya. Faktanya apa? Yaitu faktanya terjadi di Tegal Selatan hari apa. Nanti saya sampaikan di beritanya itu ya. Yang ciri yang ketiga yaitu mempengaruhi, maksudnya pembaca yang ikut membaca teks eksposisi tersebut itu ikut mengiyakan atau mengamini bahwa oh benar teks eksposisi tersebut benar-benar terjadi, ada ya. Karena di dalamnya termuat masalah, fakta, saran, dan argumen. Dan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa baku atau sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya. Jadi jelas ya, sementara itu dulu intinya teks eksposisi, teks yang berisi informasi yang di dalamnya terdapat masalah, fakta, saran, dan
argumen ya. Jadi argumen dan pendapat tadi beda sudah saya sampaikan. Jadi itu dulu, nanti minggu depan saya sampaikan tentang struktur teks observasi dan kaidah kebahasaan teks. Oh maaf, struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Sekian, selalu jaga kesehatan ya. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.